bersyukur dan berdoa. Bersama-sama dengan keras kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Lebih meriah lagi Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Iya. Mungkin di mulut, tapi nggak tahu kita di hati gimana ya. Tapi firman Tuhan berkata mengucap syukurlah senantiasa. Amin. Ya, saya bersyukur boleh datang lagi ya. Bukan datang, kembali lagi. Itu lebih enak dengarnya ya daripada datang. Saya bersyukur Bapak Ibu boleh bertemu dengan Bapak Ibu yang saya kasihi di tempat ini. Amin. Saya hanya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan sesuai dengan tema kita ya, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Sebelum saya sharing Bapak Ibu, waktu saya nggak banyak, tapi saya suka bernyanyi ya Bapak Ibu, meskipun suara saya pas-pasan, karena saya tahu suara saya itu lebih berat daripada masalah saya Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu yang punya beban berat, bernyanyilah bagi nama Tuhan. Amin. Matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkam dan aku terjatuh, memelukku dengan cinta-Mu, betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Yesus, di hati-Mu, mari nyanyikan dengan sungguh Bapak Ibu. Terukir namamu di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya kemurahan-Mu. Meski terkam aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu, betapa besar mulia kasih-Mu. Mari angkat kedua tanganmu bagiku Tuhan. Mari angkat tangannya Bapak Ibu. Pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, mari lebih sungguh lagi. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga.
kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus, sungguh berharga Engkau Tuhan Yesus, sungguh berharga Engkau, Yesus, sungguh berharga Engkau Tuhan Yesus, sungguh berharga Engkau, Yesus. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja di atas segala raja. Hanya Tuhan Yesus yang layak menerima segala kemuliaan itu. Haleluya, haleluya. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu ya. Di pagi hari ini menjelang siang ini Tuhan masih baik kepada kita. Amin. Ya, saya hanya bisa mengucap syukur ya, sepanjang ibadah saya betul-betul menangis kepada Tuhan. Ya. Kok bisa saya kembali lagi di tempat ini Bapak Ibu ya? Ya, terakhir tahun lalu, tahun ini juga 31 Desember tahun lalu saya datang kepada ini Bapak Ibu. Ya, dan juga sekarang di penghujung tahun ini saya juga datang kembali ke tempat ini Bapak Ibu. Dan berikutnya saya nggak tahu kapan bisa datang lagi. Ya, hanya Tuhanlah yang menuntun setiap langkah para hamba-hambanya. Amin Bapak Ibu. Kita semua hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Ya, sesuai dengan tema yang digaungkan sepanjang Natal, ya sepanjang bulan Desember ini Bapak Ibu. Kemuliaan hanya bagi Allah. Amin. Damai sejahtera di bumi. Ya, saya sampaikan dengan cepat Bapak Ibu, ya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah atau soli Deo Gloria. Ya. Artinya Tuhan adalah satu-satunya yang memiliki kemuliaan itu. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Amin. Ya, makanya Bapak Ibu di momen-momen Natal seperti ini ketika orang lain beradu untuk memberikan sumbangan yang besar-besar, ya, setidaknya kita hanya memberikan hati kita, itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu pernah lihat ilustrasi, Sinterklas dengan membawa karung hadiahnya, ketika dia sedang berjalan dia ketemu Tuhan Yesus. Ya, ini ilustrasi aja Bapak Ibu. Tuhan Yesus membawa salib. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Sinterklas, Sinterklas apa yang kamu bawa? Sinterklas bilang, ini banyak hadiah untuk orang-orang gitu yang merayakan Natal. Belum tentu orang Kristen ya kan? Karena di Eropa sana Natal bukan memperingati tentang kelahiran Tuhan Yesus lagi Bapak Ibu. Itu hanya hura-hura ya. Makanya Sinterklas bilang ini hanya untuk orang-orang yang merayakan Natal. Ini hadiahnya. Kemudian dengan dada yang sombong, Sinterklas ini bertanya kepada Tuhan Yesus, kamu bawa apa? Saya hanya bawa salib. Salib itu hanya untuk saya. Sayalah kado itu sendiri. Itu sudah cukup bagi umat manusia. Amin Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu ya, kita tirulah teladan Tuhan Yesus yang memberikan nyawanya. Bahkan dia raja turun merendahkan dirinya untuk serupa dengan manusia. Amin Bapak Ibu. Ya, coba. Aku telah mengenal kasih karuniamu. Aku telah mengenal kasih karunia. Kau kaya rela. Ya seharga itulah nilai Bapak Ibu. Makanya ketika ada calon atau apapun yang memberikan uang, itu ditolak lah Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Ibu ya, saya juga sebagai calon legislatif. Ya, bukan daerah sini ya, maka saya berani ya, saya nggak kampanye. Saya daerah Deli Serdang sana Bapak Ibu. Saya nggak menggunakan politik uang. Ya. Malah saya berkunjung ke desa-desa, bertemu dengan orang-orang. Akhirnya saya pelayanan Bapak Ibu, ya bukan kampanye. Karena kenapa? Saya ketemu dengan orang
yang ingin didoakan. Saya ketemu dengan orang yang sakit. Saya ketemu dengan orang-orang yang cacat. Saya ketemu dengan orang-orang yang rindu punya anak. Ya, saya doa. Makanya saya hari-hari ini Bapak Ibu digerakkan Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang rindu punya keturunan, punya anak Bapak Ibu. Ada yang belum punya anak di sini? Yang udah nikah ya, yang belum nikah jangan angkat tangan. Oh, semuanya punya anak di sini? Subur? Nggak, puji Tuhan lah ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau ada teman atau keluarga, boleh didoakanlah. Amin Bapak Ibu ya. Ingat kembali Bapak Ibu, Tuhanlah yang menopang kita seumur hidup kita. Dan yang ketiga, Dia, Tuhan Yesus, yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus yang menolong kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Makanya saya bersyukur sekali dengan lagu ini. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hati. Kini mataku tertuju padamu, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena ini terakhir Bapak Ibu, karena Dia yang menyelamat kita, Tuhan Yesus yang menolong kita. Amin. Ingat terakhir kali Bapak Ibu kapan ditolong Tuhan? Ada yang ingat? Ada yang ingat ketika kita di ujung kematian? Ada yang ingat? Tuhan menolong kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan sembuhkan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, saya kesaksian sedikit Bapak Ibu tentang anak saya, ya, yang baru lahir ya. Bulan April kemarin anak saya lahir, nomor 3. Itu jauh-jauh hari kami udah gumuli itu. Saya rindu punya anak perempuan, Bapak Ibu. Ya, karena di atasnya laki-laki 2 orang gitu kan, sama seperti Pak Gembala tempat ini ya. Makanya kami sehati Bapak Ibu. Dari dulu ya. Makanya ketika dia hamil di bulan pertama, saya langsung siapkan namanya Bapak Ibu. Ya, saya langsung katakan Yona, Benari, Mutiara, Boru Panjaitan. Ini saya langsung ya. Yona itu nama pemberian dari saya. Benari itu nama opung saya, opung laki-laki. Mutiara itu nama opung perempuan saya, Bapak Ibu. Saya buat seperti itu karena saya rindu opung saya. Saya nggak sempat melihat kedua opung saya dari bapak saya, ya. Makanya saya rindu. Ya, saya izin ke orang tua saya, boleh Pak, boleh. Makanya saya buat namanya, saya gabungkan. Ya, kalau sekarang kan mungkin suami istri menggabungkan nama dia, suami dan istri digabung. Kalau saya nama opung saya gabung Bapak Ibu, Yona, Benari, Mutiara, Boru Panjaitan. Nah, kemudian terjadi. Nah, setelah mau lahiran ya. Kami mau booking dulu tempat di rumah sakit namanya Pramalisa ya, di daerah Batangkuis. Nah, kemudian terjadi kami cek segala macam, rupanya kurang cocok gitu ya. Ya, dari segi fasilitas dan dana juga ya. Kemudian terjadi, akhirnya kami pindah Bapak Ibu. Nah, itu luar biasanya Tuhan. Kami dapat rumah sakit Sari Mutiara. Nama anak saya Mutiara, lahir di rumah sakit Sari Mutiara. Dan nama kamarnya itu VIP, kamar Mutiara 4. Luar biasa sekali itu Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya, saya baru sadar ketika mau pulang, saya lihat, kamar Mutiara. Ini rumah sakit Mutiara. Nama anak saya Mutiara. Ya, itu Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Saya betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Ya.
itulah baiknya Tuhan Bapak Ibu. Makanya jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya, saya ingatkan dengan keras, di mana-mana saya ingatkan ini Bapak Ibu. Ingatkan ini ya. Ya. Jangan yang anak-anak muda, boleh sedikit melenceng. Yang anak-anak muda, kalau sudah tahu beda agama, beda kepercayaan, jangan diteruskan. Ingat itu. Ingat itu. Ya. Kalau ada di sini yang pacaran beda agama, beda kepercayaan, putuskan sekarang juga. Kalau dengar sekarang ini, berarti Tuhan Yesus mengasihi saudara, masih mengasihi saudara. Masih ada hamba Tuhan yang mengingatkan. Tadi aminnya kencang di sini. Ada ya, berarti ada kan? Ingat ya, jangan pernah pacaran beda agama. Masih banyak anak Tuhan, masih banyak orang Kristen. Stoknya Tuhan sediakan. Makanya jangan langsung pindah. Jangan Bapak Ibu. Ingat ya. saya sampaikan di mana-mana. Yang kedua, kita harus waspada sekarang ada gelombang-gelombang yang di luar daripada pengajaran. Ya, nggak usah lah yang aneh-aneh. Saya sampaikan ini ada roh LGBT. Ingat Bapak Ibu, tahu LGBT apa? Lesbian, gay, bisex, transgender, ya, lesbian, perempuan suka dengan perempuan, gay, laki-laki suka dengan laki-laki, bisex, ini lebih serakah, suka perempuan, suka laki-laki, transgender, atau transgender mengubah semuanya yang ada di badannya menjadi yang dia inginkan. Kalau dia laki-laki, dia operasi jadi perempuan. Kalau dia perempuan, operasi menjadi laki-laki. Ya, hati-hati Bapak Ibu, ya. Ingat. Kalau sudah ada tanda-tanda di sini, bawa aja ke Pak Gembala itu supaya didoakan Bapak Ibu. Ya, dididiklah. Tapi semua itu ada sumbernya Bapak Ibu. Ya, kenapa orang bisa jadi seperti itu? Bisa suka sesama jenis. Karena kenapa? Karena dia kecewa dengan orang tuanya. Ya, jadi sebagai orang tua kita nggak hanya menyalahkan anak-anak kita orang tua introspeksi diri kita. Ya, jangan sampai kecewa anak-anak kita dan melihat kita Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya. Selanjutnya, roh perceraian. Ya, ini hati-hati Bapak Ibu, perceraian. Jangan sampai ada bercerai di tempat ini Bapak Ibu, ya. Karena kenapa? Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau ada niatmu bercerai sekarang hari ini, bertobatlah dan minta ampunlah kepada Tuhan. Amin. Ya. Yang keempat, roh pemecah belah dan roh pemberontakan. Ingat Bapak Ibu, jangan sampai ada di sini ya. Jangan sampai kita ada mau mencuri kemuliaan Tuhan di rumah Tuhan. Karena kenapa? Karena hanya bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Amin, Bapak Ibu. Ya, jangan kita mentang-mentang kita banyak uang, mau sumbangan kita paling besar, terus kita mau dimuliakan, mau dihormati. Jangan. Makanya saya bilang beberapa tahun lalu ya, ketika kita masuk rumah Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah keset kaki, tidak ada apa-apanya. Amin. Amin, Bapak Ibu. Segala gelar-gelar akademis kita tidak berlaku dalam rumah Tuhan. Karena kenapa? Tuhan Yesus menjadi nomor satu di tempat ini. Amin. Nah, selanjutnya roh kemandulan. Ya, saya bersyukur di sini tidak ada yang mandul, tidak ada yang tidak punya anak, semua punya anak. Tapi ketika kita ada saudara-saudara kita, keluarga kita yang belum punya anak, ya kasih dia semangat dan pantang nyerah. Ya, amin Bapak Ibu. Saya beberapa keluarga saya layani orang yang rindu punya keturunan Bapak Ibu ya. Tapi hal itu saya nggak hanya mendoakan, tapi saya bereskan dulu dosanya dong. Ya kan? Dosa masa lalu, dosa keturunan dan segala macam. Ya. Makanya kita sebagai manusia ya hanya memuliakan nama Tuhan. Amin. Satu lagi Bapak Ibu yang terakhir. Tema yang kedua, damai sejahtera di bumi. Ya. Damai sejahtera di bumi Bapak Ibu. Kita buka Alkitab kita. Yesaya 48 ayat 18. Ya, ini tema daripada gembala kita di pusat Jakarta ya. Yesaya 48 ayat 18. Iya. Perhatikan Bapak Ibu, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering.
dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin Bapak Ibu. Yang dibutuhkan manusia hari-hari ini apa Bapak Ibu? Damai sejahtera. Ya, uang banyak tidak menjamin kita damai sejahtera. Tempat tidur yang mahal tidak menjamin kita bisa tidur nyenyak. Rumah yang indah tidak menjamin ada suasana kekeluargaan romantis di dalam rumah itu, nggak menjamin. Amin Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena hanya damai sejahtera daripada Tuhan. Itulah yang penting bagi kita dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, mau cari uang banyak oke, mau sekolah tinggi-tinggi oke, tapi ingat, damai sejahtera itu yang paling penting. Amin Bapak Ibu. Ini ada lagunya Bapak Ibu ya. Ayo coba kita nyanyikan sedikit lagi ya. Bila ku pandang hasil karya, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Bait keduanya, hening dan sejuk sekeliling, burung bernyanyi memuji Engkau, di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan. Damai sejahtera, damai, ini kata Tuhan Yesus, sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembahkan, ku sembah. Amin Bapak Ibu. Saya suka sekali lagu ini Bapak. Pernah suatu malam Bapak Ibu, ya, saya betul-betul merasakan hadirat Tuhan. Saya tidur paling belakangan Bapak Ibu, karena saya menjaga anak-anak saya dulu, istri saya dulu ya. Karena kenapa? Sebelum saya ucapkan doa berkat kepada mereka, saya belum tidur Bapak Ibu. Makanya bapak-bapak atau ibu-ibu, ketika anaknya sudah tidur, ucapkanlah berkat. Anak baik, anak pintar, anak sehat, anak ganteng, anak cantik. Jangan lupa satu lagi, putuskan segala sumpah serapah orang yang telah diucapkan orang satu hari itu. Jangan lupa Bapak Ibu. Ya, saya ucapkan terus Bapak Ibu. Saya berdoa, ketika itu saya betul-betul merasakan hadirat Tuhan. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya mau menangis Bapak Ibu. Kebetulan istri saya juga belum tidur pada saat itu. Saya dengar lagu ini Bapak Ibu, dengar lagu ini di telinga saya. Akhirnya saya ajak berdoa istri saya. Ya, istri saya lagi apa namanya, lagi santai main handphone kan. Tiba-tiba saya ajak, kita dengar dulu lagu ini yuk. Gitu kan. Tiba-tiba saya pegang tangan istri saya Bapak Ibu. Kami berdoa bersama-sama. Kami nangis bersama-sama Bapak Ibu. Ya, karena kenapa? Di hari-hari ini damai sejahtera itu penting bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu yang punya istri, punya suami, sering-seringlah pegang tangan istrimu berdoa bersama-sama. Rasakan hadirat Tuhan. Amin. Amin ya. Jangan malu-malu dong. Jangan pacaran aja mau pegang tangan ya kan. Nanti pacaran kaulah bulanku, kaulah bintangku gitu kan. Udah nikah malu-malu semua. Ya kan? Ya kan? Oh enggak ya, belum nikah ya. Kita doakan tahun depan ya. Amin. Ya, ini perkataan hamba Tuhan loh, dalam nama Yesus. Ya, amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya rindu damai sejahtera itu. Tapi syaratnya apa? Syaratnya cuma satu. Apa? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan Yesus. Ya, memperhatikan perintah-perintahku. Makanya saya bilang kita semua hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makanya perhatikanlah perintah-perintah Tuhan dan lakukanlah itu. Amin.
Melalui apa? Banyak. Melalui gembala kita, melalui hamba Tuhan. Ya itulah perintah Tuhan. Nggak kebetulan setiap minggu itu ada tema atau setiap bulan itu ada tuntunan bagi kita. Itulah perintah-perintah Tuhan yang menuntun kita di tahun 2023 ini Bapak Ibu. Amin. Ya, makanya saya perkatakan tahun 2023 dari Pak Niko ya, gembala pembina kita di Jakarta, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Amin. Siapa sudah merasakan kemenangan demi kemenangan sepanjang tahun ini? Ada yang merasakannya? Haleluya. Makanya bersiap masuk nanti di tahun 2024. Ya, nanti mungkin Pak Gembala bisa jelaskan di tahun 2024, tahun untuk bangkit, jadilah terang. Amin. Gak ada amin ini. Amin. Ya, kita bangkit menjadi terang. Anak-anak Tuhan bangkit menjadi terang. Makanya saya nggak mau Indonesia, ya, atau daerah saya juga begitu-begitu saja. Makanya saya mau bangkit. Saya maju, Bapak Ibu. Kenapa? Saya ingin meluruskan bahwa tidak semua yang ada di dalam pemerintahan itu orang yang tidak jujur. Saya membuktikan itu, Bapak Ibu. Ya, makanya ini secara langsung kan, ya. Kalau ada yang nonton nih caleg-caleg, kalau berani ya, setiap bulan lapor gajimu berapa, tunjanganmu berapa, baru kerjamu apa, harus berani. Ya, makanya saya buat visi misi saya seperti itu, Bapak Ibu. Setiap bulan saya laporkan kerja saya apa, gaji saya berapa, tunjangan saya berapa. Belum ada berani pejabat seperti itu. Kalau ada yang berani, Indonesia selamat. Amin. Makanya saya mulai, Bapak Ibu. Meskipun saya nggak berhenti sampai di saya yakin orang-orang lain masih ada yang baik. Ya, caleg-caleg lain masih ada yang baik, Bapak Ibu. Makanya saya yakin, ketika saya mulai ini, yang lain pasti mengikuti, sehingga Indonesia akan selamat, ya, apalagi sedemikian ini. Amin. Makanya saya rindu kita semua, ya, kembali ke tema kita, ya, Bapak Ibu. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Amin. Dan damai sejahtera di bumi. Kita nyanyikan yang tadi, Bapak Ibu. Bila ku pandang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekeliling, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan. Damai sejahtera, damai sejahteraku, seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, sembah Kau Yesus, ku sembah. Boleh angkat kedua tangan Bapak Ibu? Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi kepada Tuhan. Damai sejahteraku, seperti sungai yang tidak pernah. Glory, glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Damai sejahtera, damai sejahteraku, seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari lebih sungguh Bapak Ibu, nyanyikan.
sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu. Damai sejahtera, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, 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 ku sembah Kau. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Mari yang sudah berbahasa roh, mari berbahasa roh. Sebab hanya bagi Tuhan kemuliaan, hormat, kuasa, kejayaan sampai selama-lamanya.